Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena ini ada dialognya, saya agak cepat. Nah, proses tazkiyatun nafs itu ada dua jalur. Yang tadi teman-teman mengeluh berat, membersihkan jiwa itu karena mungkin teman-teman membacanya hanya dari sisi aku, dari sisi kita. Waduh, berat Pak kalau saya harus melakukan itu. Ya itu kan teman-teman sendiri. Jalur mujahadah namanya. Jangan lupa selain jalur mujahadah ada jalur hidayah. Jalur hidayah itu Allah yang membukakan jalan. Jadi bukan hanya kita yang berupaya. Nanti kalau upaya kita diridhoi oleh Allah, maka Allah yang akan membawa kita pada hasil yang positif yang kita inginkan. Itu namanya hidayah. Kita dibukakan jalan sehingga jadi mudah. Maka jangan pesimis. Meskipun tadi rasanya kok berat ya Pak, apa bisa ya Pak? Itu mungkin yang bisa ya wali-wali saja Pak. Tidak, kalian juga bisa kok. Kalau Allah ridho. Karena selain mujahadah yang itu berdasarkan kekuatanmu, masih ada hidayah. Pertolongan anugerah dari Allah. Makanya beruntungnya orang yang punya Tuhan itu terhindar dari putus asa. Sepahit apapun situasinya, selemah apapun kondisi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas kita putus asa. Nah ini prosesnya dua. Jadi ada mujahadah, ada hidayah. Ada upaya kita, ada pertolongannya Allah. Nah, terus Imam Ghazali juga nuntun kita. Kita ini kan ingin bersih-bersih mengubah diri kita. Cepat atau lambatnya perbaikan diri, kata Imam Ghazali, kuncinya dua. Yang pertama, watak dasar kita dan lamanya kita pada kondisi sebelumnya. Yang kedua, kekuatan, kehendak, keyakinan, dan kesabaran kita. Ada orang yang watak dasarnya pemarah. Dan puluhan tahun dia jadi orang pemarah. Nah, ini untuk berubah jadi sabar lebih lama. Tidak masalah, tapi bisa, pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang paket tidak bisa diubah. Pasti bisa, cuma prosesnya agak lama. Jadi kekuatan asalnya dan lamanya. Makanya kalian kalau punya sifat negatif, jangan lama-lama kamu nikmati sifat negatifmu. Karena semakin lama kamu jalankan, semakin sulit mengubahnya nanti. Jadi kalau sadar itu jelek, segera latihan untuk berubah. Ternyata aku itu cerewet ya. Oh yuk latihan. Biar tidak cerewet gimana caranya? Mungkin latihan agak pendiam. Entahlah kamu pakai strategi apa kamu tutup mulutmu, atau kamu ben enggak cerewet lagi. Nah ini namanya latihan untuk mengubah. Dan ini memang prosesnya tidak sederhana. Tidak semudah diceramahkan. Kamu harus memulai kemudian secara sabar mengubah diri pelan-pelan. Mungkin setiap waktu berkurang 1%, 1% sampai 100% berubah. Tidak mungkin revolusioner tiba-tiba berubah, kecuali mungkin hidayahnya Allah yang mungkin seperti itu. Tapi perhitungan rasionalnya ya semakin kita lama di sifat yang lama, perubahannya juga tambah lama. Dan yang kedua, kekuatan niat kita. Kekuatan niat ini ya kalau tidak pakai niat ya lama. Tapi kalau niatnya serius bisa lebih cepat. Kan kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, akhirnya lama. Ada yang mantap sekali, bisa lebih cepat. Jadi ini dua kuncinya keberhasilan kita untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Nah,
Dasarnya tazkiyatun nafas, yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita. Sering saya pakai istilah kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi seneng. Rasakno kamu. Nah, itu berarti amarah. Kolbnya kolbun mayit. Ayo coba ya kita, semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepet-cepet berubah. Bohong tapi seneng. Ini yang biasanya bikin hoax. Bikin berita palsu, terus banyak orang ketipu, terus seneng. Wah, ternyata hoaxku sukses loh ya. Tidak ada menyesal-menyesalnya sama sekali. Jangan-jangan hatimu sudah mati. Melakukan kejahatan kok seneng. Melakukan dosa kok bangga. Nah, ini berarti kita ada di level amarah. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa. Tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan-pertarungan. Nah, jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah. Akhirnya tetap bohong. Dan kemudian menyesal. Nah, ini lawamah. Kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik tidak ya? Tak klik tidak ya? Nah. Tapi kalau tak klik dosa. Tapi kalau tidak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru. Misalnya. Itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat. Terus kamu buka terus. Ternyata gambar yang kemarin sama saja. Tapi terus kamu nonton. Terus kamu nyesel. Ngerti gini tidak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan. Jiwamu lawamah. Lebih bagus daripada amarah karena kalau amarah kamu tidak menyesal sama sekali. Kalau lawamah kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya satu akar kata dari alhama yulhimu ilhaman. Dianugerahi oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya, terjadi pertarungan. Milih yang benar apa yang salah dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah. Lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marid. Hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh, levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah, tidak ada pertarungan lagi. Otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak ingin nyoba-nyoba. Jadi kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainnah. Ini yang disebut kolbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, kolbun mayit, perjuanganmu agak berat. Karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu.
Kamu harus, kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tidak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total, itu harus dibuang semua, isinya diganti yang baru. Dan ini berat. Kalau kamu ada di kolbun marid, hati yang sakit karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tazkiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tinggal menjaga istiqomahnya. Nah, jadi dasarnya ini ya, nanti coba dicek. Wah, saya sudah istiqomah Pak. Ya alhamdulillah, meskipun aku tidak percaya. Ya, coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran, ayo dibersihkan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.